Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are good. Okay, so before we start our lesson, let's pray together. Finish. Okay, class. And don't forget to fill out your attendance in G-form. Oke, balik lagi sama saya Miss Mahar, karena emang saya pegang kelas minat dan wajib di kelas 12 IPS 3. Jadi jangan bosan-bosan ya. Class, today we are going to learn about conditional sentence. Even though you have learned about this material, but I want to pause and re-explain about this material karena mungkin beberapa di antara kalian masih bingung atau masih belum paham dengan rumus-rumusnya. So, kita hari ini belajar mengenai conditional sentence dan juga tipe-tipenya. So, you expect to be able to use conditional sentence in your daily life, or at least you understand enough about conditional sentence. So, class, what is conditional sentence? Conditional sentence yaitu kalimat yang digunakan untuk mengandaikan sesuatu atau berkeinginan sesuatu yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi ataupun yang terjadi di masa datang, di masa yang akan datang. Dan conditional sentence itu terdiri dari dua klausa. Yang pertama, if clause atau conditional clause, dan yang kedua, main clause atau kalimat utama. Every people surely have ever expressed their imagination and it's use conditional sentence. Jadi biasanya kalau kita berkeinginan atau kita menginginkan sesuatu, itu biasanya kita memakai apa biasanya? Jikalau, andaikan, atau jika gitu, seperti itu. Nah, di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya if, jika, yang artinya jika. Jadi, conditional sentence akan diikuti if sebagai rumusnya. Pada umumnya, ada 4 conditional sentence yang perlu kita ketahui. Yang pertama, type 0, type 1, type 2, and type 3. Jadi adik-adik, mempelajari conditional sentence itu sebenarnya sangat mudah. Jika kita mengerti tentang materinya, kita memahami tentang rumusnya di setiap tipe conditional sentence, itu gak akan ada masalah. Jadi hari ini kita akan membahas setiap tipe conditional sentence. Okay, now let's take a look at the slide. There is picture here. Two people are talking about something. Can you guess what are they talking about? Apa sih yang mereka bicarain di gambar ini? Kita bisa melihat dialognya di sini. Sang laki-laki ini bicara, "If you come to my house, I will serve you well." Jadi mereka ini seperti berandai kan. Artinya, jika kamu datang ke rumahku, aku akan menjamumu dengan baik. Aku akan melayanimu dengan baik. Jadi, kalimat ini termasuk kalimat conditional. Karena conditional sentence itu ada 2 klausa. Yang pertama, kalimat utama dan kalimat conditional. If clause atau conditional clause. Dan untuk kalimat ini yang mana yang merupakan kalimat conditional clause? Yap, tentu saja yang depannya itu if. Karena rumus if clause sendiri itu depannya itu harus ada if. If you come to my house indicate as if clause atau conditional clause. Dan kalimat utamanya, main clause-nya, I will serve you well. Dan untuk contoh yang kedua di sini, kalimat yang kedua, you are very nice. I would come if I could, but I can't. Kamu sangat baik. Aku mau datang jika aku bisa, tapi aku tidak bisa.
Di sini yang mana termasuk kalimat conditional clause, yaitu yang if I could but I can't. Dan yang termasuk kalimat utama di sini I would come. Nah, bisa kita pahami di sini kenapa disebut dengan conditional sentence karena mari kita ambil contoh yang pertama tadi, if you come to my house I will serve you well. Kalimat conditional, kalimat pengandaian yaitu kalimat yang mengekspresikan suatu tindakan pada klausa utama yang mana dapat terpenuhi dengan kondisi tertentu. Jadi, jika dilihat di contoh ini, I will serve you well sebagai kalimat utamanya. Jadi, jika kalimat utamanya ini terpenuhi, seperti anak laki-laki ini akan menjamu teman perempuannya ini dengan baik jika teman perempuannya ini datang ke rumahnya si lelaki ini. Seperti itu. And next, the function of conditional sentence itu sendiri, yaitu to express the action on the main clause which can be fulfilled with the certain condition. Seperti yang Miss katakan tadi, kalau kalimat pengandaian, yaitu kalimat yang mengekspresikan suatu tindakan pada klausa utama, yang mana dapat terpenuhi dengan kondisi tertentu. Next, I want to remind you about the types of conditional sentences. So the first one is conditional sentence type 0. Refers to a condition regarding supposition, imagination, or an event that has not happened yet. Jadi tipe 0, kalimat pengandaian yang mengacu pada suatu kondisi tentang pengandaian atau peristiwa yang belum terjadi. And then conditional sentence type 1 refers to a possible condition and its probable result. It is based on the facts and used to make statements about the real world and about particular situation. The time is the present or future and the situation is real. Jadi tipe ini mengacu pada kondisi yang memungkinkan terjadi, didasari oleh fakta. Waktunya adalah masa sekarang atau masa depan. Okay, here is types of conditional sentence. Tadi tipe conditional sentence-nya ada 4 macam tipe ya kan? Tipe 0, 1, 2, dan 3. We are going to focus on type 0 and type 1 for this meeting. Jadi kita belajar tipe 0 dulu ya. So, type 0, it contains of general truth or habits. Jadi, tipe 0 ini kalimat pengandaian yang belum terjadi atau suatu kebenaran umum atau kebiasaan. General truth merupakan suatu kebenaran umum dan habits adalah kebiasaan. Jadi di sini rumusnya if plus simple present itu rumus conditional clause-nya dan main clause-nya memakai simple present, masa sekarang. Kita lihat contohnya di sini. If my grandmother comes over, we usually go to park. Conditional clause-nya if my grandmother comes over memakai if di depan plus simple present, comes yang menandakan itu adalah simple present, lalu main clause-nya we usually go to park. Usually di sini artinya biasanya, yang mana itu adalah suatu kebiasaan. Jika nenekku datang, kita selalu pergi ke taman. Begitu ya. Lalu untuk contoh kedua, if you are 17 years old, you are allowed to have an ID card. Artinya, jika kamu berumur 17 tahun, kamu diizinkan untuk memiliki ID card atau KTP. Conditional clause-nya di sini
if you are 17 years old, dan main clause-nya you are allowed to have an ID card. Jadi ini suatu kebenaran umum yang mana kalian jika berumur 17 tahun, kalian akan diizinkan untuk memiliki KTP, dan semua orang pada umumnya kan sudah tahu dengan fakta itu kan. Nah, contoh-contoh yang seperti itu menandakan jika itu merupakan conditional sentence tipe 0. Next, kita beralih ke types 1 of conditional sentence. This type refers to possible condition in the present and future. Jadi ini kalimat pengandaian conditional sentence yang kalimat untuk keadaan memungkinkan untuk terjadi, bisa di masa sekarang atau yang akan datang. Jadi conditional sentence yang tipe 1 ini merupakan kalimat pengandaian yang bisa terjadi, yang memungkinkan untuk terjadi. So, kita lihat di sini contohnya. Yang ada di pojok warna hijau, I will introduce myself if I meet him. I will introduce myself di sini merupakan main clause, kalimat utama, dan if I meet him merupakan conditional clause, karena conditional clause selalu di depannya itu ada if rumusnya, ya kan? If plus simple present. Nah, main clause-nya di sini menggunakan will yang menyatakan masa depan, akan kan, artinya simple future. Kita lihat rumusnya. Conditional clause menggunakan if plus simple present. Dan untuk main clause-nya menggunakan simple future yang terdiri dari 3 macam. Di sini ada will plus infinitive dan present tense dan juga imperatif. Kita langsung aja lihat contohnya di sini. If it doesn't rain, we will go to the library. Ini merupakan contohnya present tense. Di sini does indicate as simple present. Lalu will-nya di sini merupakan simple future. Go-nya present tense karena setelah will selalu akan diikuti simple present tense. Lalu untuk contoh yang kedua, if I go to the market, I will buy what you want. Jadi ini untuk yang conditional clause tetap menggunakan rumus if plus simple present. Di sini go indicate as simple present, right? And main clause-nya di sini I will buy what you want menggunakan simple future, will, dan juga infinitive. Infinitive di sini artinya untuk menyatakan tujuan atau hasil dari suatu tindakan. Seperti jika kamu ke pasar, aku akan membelikan apa yang kamu mau, seperti itu. Lalu untuk yang contoh ketiga, if you meet Kevin, ask him to call me. Ini merupakan kalimat imperatif, kalimat perintah. Jadi kalau misalnya jika kamu ketemu Kevin, minta dia buat memanggilku. Jadi ini merupakan kalimat perintah kan. Nah, kalian bisa bolak-balik conditional clause-nya di depan kalimat atau di akhir kalimat, tidak apa-apa, seperti yang ada di kotak warna hijau itu. If I meet him, itu conditional clause-nya ditaruh di akhir kalimat, tidak apa-apa, atau di depan, seperti if it doesn't rain, we will go to the library. Itu tidak masalah, yang penting kalian tahu rumusnya dari main clause-nya seperti ini, conditional clause-nya seperti ini. Oke, untuk yang type 2 and type 3 kita bisa mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. The important thing is you can understand about type of conditional sentence type 0 and type 1. Kalian bisa ngerti dulu type 0 itu rumusnya bagaimana, type 1 itu
bentuk kalimatnya seperti apa dan rumusnya bagaimana, itu saja dulu ya. Yang penting kalian paham. Okay students, please don't forget to keep doing this exercise at home supaya kalian bisa benar-benar paham tentang materinya. So, before we end this lesson, like usual, let's recall what we have learned today. Okay, today we learned about conditional sentence yang digunakan untuk menggunakan kalimat pengandaian di dalam suatu kondisi atau situasi tertentu, seperti kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang ataupun kondisi masa lampau. And there are 4 types of conditional sentences. There are type 0, type 1, type 2, and type 3. Untuk rumus yang tipe ke-1 bagaimana? If clause-nya, rumusnya if plus simple present dan kalimat utamanya menggunakan simple present. Untuk kalimat yang tipe ke-1 yaitu menggunakan if plus simple present dan kalimat utama menggunakan simple future. Okay students, this is enough for today. Thank you for your attention. You are doing a good job today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.